Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini tertulis dalam Yeremia pasal 30 ayat yang ke-11. Demikian. Sebab aku menyertai engkau. Demikianlah firman Tuhan. Untuk menyelamatkan engkau, segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, Immanuel, kata yang sering kita dengar yang menggambarkan bahwa Allah itu bersama dan tinggal di dalam diri. Ketika kita mendengar Immanuel, itu adalah satu jaminan bahwa ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Namun, yang sering kita alami adalah orang boleh tinggal di dalam keramaian. Misalnya dia makan dalam satu restoran, dia bersama-sama dengan puluhan bahkan ratusan orang, tapi perasaannya seolah sendiri. Mungkin kita pernah mengalami. Kita ada di keramaian, tapi hati kita, perasaan kita seolah-olah sedang menyendiri. Apakah yang membuat? Sesungguhnya adalah karena dia tidak merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan. Atau di sisi lain, ketika orang masih kuat menghadapi berbagai kesulitan, ada sakit penyakit yang mungkin menahun yang masih membelenggu fisiknya, atau ada kesulitan-kesulitan lain yang membuat dia hampir jatuh, tetapi dia masih mampu bertahan dan terus bertahan di dalam kesulitan. Maka pertanyaannya, apa yang bisa membuat dia bertahan? Tentu jawabannya adalah karena dia percaya ada Tuhan yang menyertai dan bersama kehidupan. Gambaran itu juga yang dinyatakan menurut pemberitaan Yeremia. Ada kesan bahwa umat itu merasa sendiri karena mereka sedang terbuang, mereka sedang terjajah. Maka bagi mereka Tuhan Allah sudah meninggalkan mereka. Tuhan Allah tidak lagi peduli dengan kehidupan mereka. Mereka lupa bahwa dalam perjalanan kehidupan mereka selama ini, bahkan melalui nenek moyang mereka, Tuhan selalu berkata, aku menyertai engkau. Namun di dalam kesulitan itu mereka seolah-olah menyendiri, seolah-olah kehilangan arah dan pijakan di dalam kehidupannya. Hingga Yeremia mengatakan melalui kebenaran firman, sebab aku menyertai engkau. Demikian firman. Allah sendiri yang berfirman bahwa dia yang akan menyertai dan dia betul-betul menyertai. Gambaran kehidupan kita juga seperti itu. Lalu jaminan yang sama juga dinyatakan kepada mereka supaya mereka jangan takut, supaya mereka jangan bimbang. Dan apakah bukti nyata yang dinyatakan oleh Tuhan itu supaya mereka tidak takut, tidak bimbang tentang penyertaan Tuhan? Dikatakan dalam ayat ini bahwa segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Kekuatan yang lain boleh datang berusaha meruntuhkan mereka. Tetapi ternyata Tuhan itu sendiri menyatakan mereka musuh-musuhmu akan kuhabiskan, tetapi engkau tidak. Lalu jaminan yang kedua yang dinyatakan adalah aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Maka kita terkadang butuh hajaran. Sama seperti orang tua yang melihat anaknya nakal, maka dia akan menghajar anaknya supaya dia kembali kepada jalan yang benar, supaya masa depan anak ini menjadi baik. Maka dalam kehidupan kita juga bisa seperti itu. Mungkin kita merasa terasing, mungkin kita merasa sendiri, tapi Tuhan sedang menghajar kita. Lalu hajarannya adalah demi kebaikan kita. Karena itu mungkin hari ini Anda sedang mengalami pergumulan. Mungkin hari ini Anda sedang mengalami problema kehidupan. Bisa saja itu hanya sebagai hajaran Tuhan untuk semakin meneguhkan iman kita, mengokohkan pengharapan kita hanya kepada Dia. Dan satu keyakinan yang pasti yang harus tinggal di dalam hati kita masing-masing adalah Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia, Dia senantiasa akan menopang kehidupan kita sehingga kesulitan, persoalan
akan bisa kita hadapi dan kita menangkan karena Tuhan bersama dengan kita. Amin.